Setelah pada Minggu Prapaskah yang pertama, kita dipertemukan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai tumpuan keselamatan manusia. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dengan menyaksikan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu menghasilkan pertobatan yang sejati dalam kehidupan manusia. Pertobatan yang sejati itu bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena anugerah Allah yang hadir dalam hidup kita. Zakheus, seorang berdosa dan tidak layak, mengalami pertobatan sejati sehingga ia dapat mendengar suaranya yang berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Pertobatan pada diri Zakheus mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, yaitu mematikan dosa dalam hidupnya. Dengan dimatikannya lilin Prapaskah yang kedua, kita juga diajak untuk memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dengan tindakan nyata, yaitu mematikan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita sebagai lambang pertobatan sejati yang terjadi dalam hidup kita, sambil mengingat Tuhan Yesus Kristus telah memberi nyawanya, dimatikan demi terlahirnya pertobatan yang sejati di dalam hidup kita. Menyertai kita sekalian. Amin. Dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memperingati Prapaskah yang kedua. Sampai hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, karena hanya Dia Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan. Mari naikkan doa, mengarahkan hatimu kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih. Kami terus mau memuji Tuhan. Dan terima kasih juga hari ini Engkau tetapkan langkah dan kaki kami, langkah kaki kami dan hati kami untuk dapat datang ke rumah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang membasuh setiap hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan beracara dari ibadah pagi hari ini, dari awal sampai dengan akhirnya, dan memberkati menyertai bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih
ayat 13 sampai 14 sebagai berita anugerah kita pada pagi hari ini. Firman-Nya berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari firman Tuhan kita bacakan firman Tuhan ini bersama dari ayat 13, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bukan karena perbuatan kita atau juga kebaikan kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus karena kasih-Nya bagi kita.
terburu-buru, tetapi dengan tegas kita menyatakan kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由众圣女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天。坐在全能的父上帝的右边，将来比什么人降临，审判我人死人。我信圣灵，我信圣的公之教会，我信圣徒相同，我信罪得赦免，我信生命复活，我信永生。阿门。Masih tetap berdiri, mari kita menjabat tangan saudara-saudara kita di depan, belakang, kiri, kanan. Dengan sukacita kita menaikkan pujian. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita mau berdiri di hadapan Allah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dan bangsa,
disampaikan oleh hambanya Allah Sofisti Luhudi. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, pertobatan yang sejati dan memperkenankan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita. Tanpa hadirnya Tuhan, kita akan merasakan hamba batin kita. Biar kita dapat berlabuh dalam hangatnya kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami adalah manusia yang fana yang Engkau bentuk dari debu dan Engkau hembuskan nafas kehidupan. Ya Tuhan, betapa malunya kami ketika kami datang di hadapan-Mu, beribadah di hadapan-Mu, tapi kami masih menyimpan banyak sekali kekotoran, banyak sekali kenajisan di dalam hati pikiran kami.
Maka dari itu ya Tuhan, pada hari ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami supaya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau mampukan kami untuk kami sungguh bertobat di hadapan-Mu, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan-Mu. Tuhan, Engkau berkati pembacaan firman dan penyampaiannya pada saat ini. Biar kiranya Engkau yang berbicara melalui bibir mulut hamba. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali saya udah kangen khotbah di Kalam Kudus Bitung ini ya. Jemaatnya semangat, antusias gitu ya kalau diajak interaksi. Dan kalau saya lihat dari depan, saya lihat banyak sekali wajah-wajah yang cantik-cantik gitu ya, daripada yang ganteng-ganteng. Yang ganteng juga ada, tapi nggak terlalu banyak nih yang ganteng-ganteng. Coba tanggung jawab. Yang cantik-cantik, yang ganteng-gantengnya pada kemana? Pada kemana coba? Pada nggak datang ya? Gak apa-apa. Berarti kita adalah orang-orang yang sungguh setia dan rindu di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di Minggu Prapaskah yang kedua ini kita mau sama-sama merenungkan tentang kisah seseorang yang saya rasa dan saya yakin kita sudah sangat familiar, terutama buat kita yang adalah orang Kristen dan kita masih kecil gitu ya sampai di usia sekarang, adalah kisah tentang seorang yang apa? Ih kok tahu? Udah tahu? Emang saya ada kasih clue? Saya nggak ada kasih clue tapi udah tahu ya. Tentang seseorang yang kata Alkitab pendek, saya nggak body shaming ya, saya nggak lagi membuli ya. Yang kata Alkitab dia seorang yang pendek. Siapa namanya? Zakheus. Maka dari itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya rindu 10 ayat ini kita bacakan secara bergantian gitu ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Apakah sudah ketemu? Ya. Yang sudah ketemu boleh katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Luar biasa. Oke, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan yang ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, seorang pemuda dari seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka dia mendahului orang banyak, lalu mengajak orang menjadi Yesus yang berada di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menyapa Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi seperti yang tadi saya bilang di awal ya, tokoh Alkitab yang akan kita bahas hari ini adalah seseorang yang sangat familiar, yang sangat sering kita dengar ceritanya, terutama buat kita waktu masih sekolah minggu. Sehingga mana nih usul-usul sekolah minggu saya ada di sini, usul-usul sekolah minggu ya. Ketika kita mengajar tentang Zakheus, kita akan menceritakan dia sebagai sosok pria pendek. Jadi ceritanya lucu gitu, dia pendek makanya dia lari naik ke atas pohon terus dia mau melihat Yesus gitu ya. Sehingga vibes-nya
seperti yang kita tahu, dia adalah seorang apa Bapak Ibu? Pemungut cukai. Tapi dia bukan hanya pemungut cukai biasa, dia adalah kepalanya pemungut cukai, ketua gengnya ibaratnya gitu ya. Yang mana di mata orang Yahudi, si Zakheus ini adalah sosok pengkhianat bangsa yang bekerja untuk para penjajah Romawi. Dia memang kaya raya gitu, yang luar biasa, hartanya banyak sekali gitu. Tapi kekayaannya ini dibangun di atas penderitaan orang-orang di sekitarnya. Makanya secara religius si Zakheus ini dianggap najis betul. Pintu sinagog tempat orang beribadah itu tertutup bagi dia. Bahkan ketika dia lagi ada di pasar gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar dia bahkan meludah ketika melihat Zakheus ini. Saking bencinya, saking gak mau yang melihat si Zakheus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian ini ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu Zakheus, orang yang kita sekali lagi lihat sebagai tokoh dalam cerita ini, awalnya dia nyaman sama dosanya gitu ya. Dia nyaman dengan kekayaan yang dia punya. Dia bangga dengan semua pencapaian yang bisa dia ambil, sekalipun itu dari penderitaan orang. Dia terbiasa dengan kemewahan yang dia beli dengan ketidakjujuran. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kita bisa melihat bahwa kenyamanan materi yang dimiliki oleh Zakheus ini ternyata nggak bisa loh mengisi kekosongan jiwa Zakheus. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga, boleh next? Ya, di ayat yang ketiga ada sebuah dinamika yang menarik. Alkitab mencatat begini, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Maksudnya gini, Yesus tuh orangnya kayak apa sih? Yesus tuh orangnya seperti apa gitu. Si Zakheus itu penasaran gitu ya. Dan maka kita perhatikan apa yang dia lakukan dengan rasa penasaran ini. Pertama, dikatakan apa? Dia berlari, saudara. Nah, kalau secara historis gitu ya, di budaya timur dekat kuno, seorang pria dewasa, kan dia sudah dewasa walaupun dia masih kecil gitu ya, dia sudah dewasa dan dia adalah seorang yang terhormat karena dia tadi apa? Kepala pemungut cukai. Orang yang seperti ini nggak akan mau lari-lari di depan umum karena akan dianggap memalukan. Nggak usah ngomongin Zakheus deh, kita aja nih, kita yang sudah dewasa gitu ya. Mana sih kita masih mau lari-lari gitu ya, kayak lari-lari terburu-buru dan segala macam. Mau ngapain gitu, jalan aja yang santai, yang elegan gitu ya. Apalagi untuk orang seperti dia pejabat, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dikatakan di situ apa? Dia berlari. Kedua, dia apa? Dia memanjat. Mungkin kalau di pohon ini mungkin dia roboh kali ya, karena ini dahannya kecil gitu ya. Mungkin waktu itu pohonnya pohon yang dahannya tebal gitu ya, makanya dia di sana gitu ya. Pertama dia lari, kedua dia apa? Dia memanjat. Dia panjat itu pohon ara. Bayangin Bapak Ibu Saudara, seorang kepala kantor pajak yang sedang pakai jubah mahal yang mewah, dia berlari terus dia panjat pohon kayak anak kecil, hanya demi apa? Melihat sosok Yesus. Dia penasaran, Yesus tuh kayak apa sih yang orang-orang bilang, yang selama ini aku dengar tuh, emang Yesus tuh kayak apa sih? Aku mau lihat. Makanya dia naik ke atas pohon itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini pun, dari bagian ini pun, kita sudah bisa melihat ada tanda-tanda pertobatan dari Zakheus. Kenapa? Kerinduan Zakheus untuk bertemu Yesus, untuk melihat Yesus secara langsung, itu mengalahkan gengsi dirinya sendiri. Zakheus sadar betul sama statusnya. Dia tahu berapa banyak harta yang dia punya. Dia tahu seberapa berharga dirinya sebagai kepala pemungut cukai. Tapi di momen itu Bapak Ibu Saudara, seorang yang terhormat ini, yang ditakuti sama banyak orang ini, dia pun merasa dia perlu untuk benar-benar berjumpa dengan Yesus, meski dia harus terlihat konyol di mata orang-orang di sekitarnya. Bisa bayangin nggak orang-orang yang mungkin ada di sekitar mungkin, ngapain dia manjat pohon coba? Gabut banget, ngapain dia manjatin pohon kayak begitu? Nggak tahu malu kah dari segala macam? Dia nggak peduli, dia tetap berlari dan dia panjat pohon itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal pertobatan yang sejati, di bagian kisah awal itu kita sudah melihat satu prinsip pertobatan yang sejati.
yaitu bahwa pertobatan itu tidak dimulai dari perbaikan moral yang dipaksa-paksa, yang dibuat-buat, tapi dimulai dari kerinduan yang mendalam untuk mencari dan berjumpa dengan siapa? Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, di masa Prapaskah minggu kedua ini, mari coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita sering kali ini berada di sekitar Yesus gitu ya, karena Yesus ada bersama dengan kita. Tapi kita nggak pernah benar-benar punya motivasi untuk mencari dia. Berapa banyak dari antara kita yang setiap minggu duduk di bangku yang sama? Kita udah punya bangku favorit, pokoknya duduk di bangku yang ini udah pasti punya ini, udah pasti punya bapak ini, udah pasti punya si ini, nggak boleh diganggu di tempat duduknya. Saking seringnya kita datang tiap minggu nggak pernah absen. Terus kita nyanyi dengan suara yang nyaring, apalagi kalau tadi pas Pak Dewi WL gitu ya, terus ada momen dimana jemaat aja yang nyanyi, suara kita nyaring, kenceng, bagus gitu ya, udah kayak paduan suara gitu ya. Tapi jangan-jangan itu semua hanya rutinitas yang kita lakukan, padahal relasi kita nggak sedalam dan sedekat itu sama Tuhan. Kita nggak pernah benar-benar mencari Tuhan. Kita datang aja ya karena saya Kristen, karena saya tinggal di tempat di mayoritas Kristen, jadi saya harus datang beribadah, saya harus rutin beribadah, saya harus ikut pujian penyembahan karena saya Kristen. Atau jangan-jangan kita hanya menjadi Kristen ya itu karena apa? Karena keturunan gitu ya. Dari nenek moyang, dari nenek buyut-buyutnya, buyut saya, buyutnya lagi itu semuanya Kristen. Masa ya saya nggak Kristen gitu. Jadi ya udah saya ikutin aja tradisinya. Kita hafal semua, bahkan ayat-ayat gitu ya. Kalau ditanya dari mana, oh tahu ini dari ayat ini, cerdas cermat. Kapan lagi dibikin cililik di sini, ya? Pintar gitu ya, bisa jawab. Oh ini jawabannya cepat, pencet bel segala macam gitu ya. Tapi jangan-jangan ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menegur hati kita, membongkar semua kebusukan hati kita, kita marah, kita nggak terima, kita malah bilang, oh iya, buat si itu nih firman Tuhannya, harusnya dia datang hari ini, harusnya dia dengar firman Tuhan ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, di masa Prapaskah ini ada satu pertanyaan penting buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Yesus, atau kita hanya sedang mencari kenyamanan di dalam kehidupan beragama kita? Zakheus yang tadi kita ceritain di awal gitu ya, dia rela loh menanggalkan kehormatannya dengan dia berlari, dia panjat itu pohon karena dia mencari Yesus. Pertanyaannya, apakah ada hal yang rela untuk kita tanggalkan di dalam diri kita untuk kita mencari Yesus? Gengsi kita, dosa favorit kita, atau kesibukan-kesibukan kita yang membuat kita makin jauh dari Tuhan? Apakah kita rela untuk menanggalkan itu supaya kita bisa bertemu dan mencari Yesus? Mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Di bagian selanjutnya, di ayat yang ke-5 sampai ke-7 kita akan fokus gitu ya tentang Yesus yang mencari orang berdosa. Oke, kalau tadi kita bicara tentang Zakheus itu yang nyari, dia yang berlari, dia yang manjat pohon, dia yang berusaha untuk melihat Yesus. Oke, itu adalah satu upaya manusia, upaya Zakheus. Tapi mari kita lihat lebih dalam dari itu. Kita coba bayangin ya, kita pakai imajinasi kita, oke? Mari kita fokus, kita pakai imajinasi kita. Mari kita bayangkan suasana di jalanan kota saat itu, gitu ya. Ribuan orang yang berdesak-desakan nih karena pada ngikutin Yesus gitu ya, di jalan Yesus lagi mengajar mereka ikut gitu ya. Terus ada debu-debu berterbangan di mana-mana, ada suara riuh kerumunan orang yang ngomong, mungkin di ujung sana ada yang meresponin ajarannya Yesus, tapi mungkin di sisi itu ada yang lagi ngegosip, mungkin di bagian sini kayaknya ada yang lagi ngomongin tentang harga cabai naik misalnya gitu ya. Berisik, banyak sekali orang, banyak sekali kerumunan. Tapi di tengah keberisikan itu, di tengah hiruk pikuk itu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dikatakan apa? Yesus berhenti. Sekali lagi, situasi itu berisik loh Bapak Ibu. Itu berisik, itu banyak sekali orang, banyak sekali kerumunan, banyak sekali yang melakukan aktivitas di sana. Tapi di tengah situasi itu, Yesus apa? Berhenti. Langkah kaki sang Mesias itu terhenti tepat di mana? Di bawah pohon ara
di mana ada Zakheus naik di atasnya. Dia mendongak, dia menatap mata seorang pengkhianat bangsa ini yang dibenci sama banyak orang ini, yang sedang bersembunyi itu di balik dedaunan, mungkin pohon beringin kali ya, yang daunnya banyak-banyak gitu ya. Dia sembunyi di situ. Tapi Yesus mendongak, Yesus tatap dia. Terus Yesus panggil dia. Yesus bilang apa? Zakheus, segeralah turun. Kayak kalau bahasa kita mungkin kayak, Zakheus turun sini, gitu. Segeralah turun. Kita perhatikan di kali ini, Zakheus mungkin merasa dia nih yang sedang mencari Yesus. Dia yang lari, dia yang manjat pohon, dia yang cari mana nih Yesus nih gitu. Yang katanya kayak ini, mungkin yang jenggotnya panjang, yang rambutnya panjang gitu kali ya gambarannya. Mana Yesus? Oh itu Yesus gitu. Mungkin dia merasa, oh aku nih yang sedang datang mencari Yesus. Tapi kenyataannya, ini plot twistnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata Yesuslah yang sejak awal datang untuk mencari Zakheus. Karena dia panggil namanya Zakheus. Yesus nggak menyapa Zakheus dengan kayak, kamu cukai sini, enggak kan? Enggak ya? Atau kamu yang ada di atas pohon sini turun, jatuh loh nanti loh. Enggak. Yesus nggak ngomong gitu. Dia memanggil nama pribadinya siapa? Zakheus. Zakheus turun di sini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan bukan hanya Zakheus, tapi kita juga hari ini, kita tuh bukan hanya sekedar angka dalam hitungan orang-orang yang ada di dunia ini. Bukan hanya sebatas angka dalam perhitungan dalam jemaat di gereja Kristen Kalam Kudus Bitung. Enggak. Kita adalah pribadi yang dia kenal secara intim. Dia bukan hanya bisa memanggil nama Zakheus, tapi dia juga bisa memanggil nama Festi, bisa memanggil nama Olivia, bisa memanggil nama Elo, bisa memanggil nama Loseita. Dia bisa memanggil nama kita semua secara pribadi. Kedua, setelah Yesus panggil Zakheus ini turun, terus Yesus menawarkan diri. Dia bilang apa? Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sini turun, aku mau ke rumahmu, aku mau numpang di rumahmu, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Yahudi, makan bersama atau menumpang di rumah seseorang itu adalah simbol persekutuan. Gak usah ngomong lagi lah di budaya Yahudi. Kita aja nih, biasa kalau selesai ibadah ada apa? Persekutuan katanya. Padahal makan-makan. Hari ini makanannya apa? Makan-makan gitu. Katanya persekutuan makan-makan ramah tamah katanya gitu. Terus nanti kalau ada cross, nanti ada disiapin makan, apalagi kalau di rumah Cidi. Wah, kangen ikan Napoleon ya. Ikan Napoleon yang gede gitu ya. Persekutuan katanya makan bersama. Makanya ketika Yesus bilang mau datang ke rumahnya untuk penumpang, maksudnya Yesus mau datang bersekutu di sana di rumahnya dia. Dan di sini sekali lagi Yesus bukan hanya bilang, aku cuma mau numpang, enggak. Tapi lebih dalam dari itu, Yesus sedang menawarkan persahabatan kepada orang yang paling dibenci sama banyak orang, yang paling dianggap paling gak layak menurut ukuran dunia di sekitarnya. Maka kalau kita bicara tentang pertobatan yang sejati, prinsip yang kedua di sini adalah bahwa pertobatan itu bukanlah usaha manusia untuk merayu atau menggoda Tuhan, ngebujuk Tuhan supaya diampuni. Nah, bukan. Tapi pertobatan sejati itu adalah respons kita terhadap inisiatif. Terhadap apa? Inisiatif Kristus yang sudah lebih duluan sebenarnya mencari kita, sekalipun kita nggak tahu, kita nggak sadar, sekalipun kita merasa aku nih yang datang nyari Tuhan. Enggak. Tuhan yang sebenarnya dari awal mencari kita. Amin. Kalau dunia seringkali berkata, kamu perbaiki dulu hidupmu, kamu harus perbaiki dulu karaktermu, behaviormu, segala macam, baru nanti aku terima kamu. Atau misalnya kita udah tahu ya ada seseorang sifatnya jelek gitu ya, terus kita ngomong sama dia, kamu perbaiki dulu deh kelakuanmu, baru nanti aku libatin kamu ke sini. Kamu perbaiki dulu deh ini dan segala macam, baru kamu boleh masuk circle kami. Atau agama-agama di dunia sering mengajarkan kamu harus berubah dulu, kamu harus menyucikan dulu dirimu sesuci-sucinya, ikut meditasi sana di Gunung Mokon misalnya, ya, baru kamu boleh datang layak sama Tuhan. Tapi Yesus memberikan logika itu sepenuhnya. Dia nggak memberikan daftar syarat A, B, C, D, 1, 2, 3 yang harus Zakheus lakukan. Kamu pokoknya nanti harus A, kamu harus B,
punya niat untuk datang duluan. Yesus udah mengasihi Zakheus duluan. Yesus sudah memberikan kehadirannya duluan kepada Zakheus di saat Zakheus masih menyandang status sebagai orang berdosa dan orang paling dibenci di lingkungannya. Makanya kalau kita melihat, ini adalah inti dari anugerah Allah. Bahwa anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih, Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis, dan Tuhan memanggil kita sekalipun kita tidak layak. Yang kemudian relasi itu dibangun oleh Tuhan yang ingin menumpang, ya tanda kutip, ingin tinggal bersama dengan kita, bukan hanya sekedar melewati, oh ya Tuhan ya Tuhan kita. Dia mau tinggal tetap di dalam hidup kita. Maka kembali lagi, di masa Prapaskah ini adalah musim di mana Tuhan itu sedang berdiri di depan pintu hati dan rumah kita. Dia sedang berkata gini, hei, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan mau datang ke rumah kita, Tuhan mau datang masuk ke hati kita. Dia mau memberkati hati kita, dia mau memberkati hidup kita, dia mau memberkati meja makan kita, dia mau memberkati cara kita berrelasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Dia mau memberkati bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Dia mau memberkati semua aspek kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau loh datang ke ruang-ruang yang paling gelap di dalam hati kita, yang kita tutup-tutupi, yang gak pernah ada orang yang tahu, yang selama ini kita tutup sedemikian rupa, yang kita genggam sedemikian rupa. Dia mau masuk ke ruang yang paling gelap itu. Dia mau menolong kita, meneranginya, untuk memberikan cahaya di dalamnya. Makanya hari ini Kristus tidak sedang mencari orang yang udah suci baru Tuhan sini masuk Tuhan. Tapi justru Yesus sedang mencari Zakheus lain. Kita yang sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita rindu sama kehadiran Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap bersembunyi di balik dahan-dahan kesibukan kita, di balik dahan-dahan dosa pribadi kita, atau kita akan turun dari pohon itu dengan sukacita dan membukakan pintu rumah kita bagi Tuhan? Mari kita tanya kepada hati kita masing-masing. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8, ini adalah puncak dari kisah ini. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, suasananya gitu ya. Sekali lagi kita pakai imajinasi kita. Jadi setelah Zakheus turun, Zakheus bawa Yesus ke rumahnya gitu ya. Baru aja masuk ke rumah Zakheus, ada nggak dicatat bahwa Yesus berkhotbah di situ? Ada? Ada nggak dicatat bahwa Yesus ngomelin Zakheus atau kayak kasih nasihat, atau biasanya Yesus suka ngajar pakai apa, perumpamaan misalnya gitu ya, ngajarin Zakheus tentang perumpamaan? Ada? Nggak ada. Bahkan Yesus pun nggak memaparkan hukum Taurat tuh harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nggak ada. Tapi di tengah jamuan makan itu, Zakheus tiba-tiba berdiri. Gerakannya mendadak, mungkin bahkan suaranya bergetar nih, mungkin kayak dia takut gentar gitu ya. Akhirnya dia ketemu sama Yesus yang orang yang dia pernah ini. Dan dia buat pengumuman, dia bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, sebagai informasi, hukum Taurat ya, kalau secara budaya, hukum Taurat itu mewajibkan kan persepuluhan gitu ya. Kita tahu ada persepuluhan 10%. Tapi Zakheus bilang apa setengah? Artinya kalau setengah berapa persen Bapak Ibu? 50%. Kalau secara hukum Taurat hanya 10%, dia mau kasih lebih daripada itu. Saya mau kasih 50% buat orang miskin. Lalu dia bilang lagi, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, yang kuambil, yang kucuri dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Sebagai informasi lagi nih, ini adalah standar tertinggi dalam hukum ganti rugi di budaya masa itu. Biasanya kalau pencurian ternak yang dilakukan secara sengaja, itu tuh bayarannya juga segitu gitu ya. Tapi Zakheus dia mau menanggung, sekalipun dia memang nggak curi ternak orang, tapi kan ini curi uang orang gitu ya. Makanya
kasih dia perumpamaan apapun, nggak ada, ya. Yesus belum menuntut apapun. Kau harus bertobat, kau udah terlalu jahat, bla bla bla, nggak ada. Yesus belum mendaftarkan aturan ABCD, nggak ada. Tapi Zakheus yang langsung ngomong, ini loh lihat hatiku, aku mau bertobat caranya begini. Aku akan kasih setengah hartaku untuk orang miskin, dan aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah aku peras. Bapak Ibu Saudara, Zakheus berubah dan dia mau mengambil komitmen ini bukan karena dia takut dihukum, tapi karena dia merasa dia begitu dikasihi oleh Yesus. Dia sadar betul bahwa harta yang dia kumpulkan dengan cara yang kotor selama bertahun-tahun itu nggak ada harganya dibandingkan dengan kehadiran Yesus sang Mesias ini di dalam rumahnya. Dia melepaskan hartanya sebegitu banyak karena dia sadar bahwa dia sudah menemukan harta yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus. Maka sekali lagi kalau kita bicara tentang pertobatan sejati, prinsip yang ketiga adalah bahwa pertobatan sejati itu bukan sekedar perubahan perasaan atau emosi sesaat gitu ya, tapi perubahan arah hidup kita yang nyata betul kelihatan di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, coba kita berefleksi, kita merenung gitu ya. Seringkali kita keliru nih memahami tentang konsep pertobatan. Banyak orang mengira, mungkin gak secara langsung ngomong gitu ya, tapi seringkali ini yang kita lakukan. Banyak dari kita mengira bahwa pertobatan itu bicara soal emosi. Oh, kalau kita sudah merasa sedih waktu kita mendengar firman Tuhan, merasa kita ditegur, terus kita ngangguk-ngangguk, artinya kita udah bertobat. Terus kalau misalnya pembicaranya bilang amin, terus kita bilang amin paling keras, oh itu artinya kita udah bertobat tuh. Atau pertobatan itu ngomong soal air mata misalnya. Oh, kalau pujian penyembahan yang luar biasa dahsyat gitu ya, terus kita terharu, terus kita nangis kayak ya Tuhan Yesus, kita nangis gitu ya. Oh, berarti saya udah bertobat tuh. Karena saya waktu pujian penyembahan saya nangis loh, saya disentuh loh hatinya sama Roh Kudus gitu. Atau pertobatan itu bicara soal janji. Oh, kalau saya bilang Tuhan aku berjanji akan bertobat, oh berarti saya bertobat. Pokoknya hari ini janji dulu, ntar besok kalau buat ya udah janji lagi. Jadi kalau besok buat lagi ya udah janji lagi aja, gampang kok. Terus besoknya kita ulang lagi dosa kita ulang lagi pelanggaran kita. Gak usah besok nih, selesai pulang dari gereja, kita ulang lagi dosa kita. Gak usah mulut-mulut dari perkataan pikiran misalnya. Di jalan ya pulang dari gereja pagi gitu ya, terus ada orang yang nyalip atau misalnya nggak kasih lampu sen atau apalah ya, ada di jalan gitu ya, nggak enak hati, dalam hati walaupun nggak mau ditahan di mulut tapi di hati bilang kayak kucing lu. Atau kita lagi dalam perjalanan kita udah pikiran kemana-mana, mikirin hal-hal yang nggak baik, mikirin hal-hal yang jahat, masih iya yang kemarin si dia itu harusnya kemarin itu tampar aja dia itu kemarin. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajar nih bahwa pertobatan sejati dari kisah Zakheus ini adalah pertobatan yang berdarah-darah bagi ego seseorang, menyentuh hal yang paling sensitif dalam hidup kita. Kalau dalam hal ini Zakheus apa yang disentuh? Harta, ya, kejujurannya, oke, apalagi relasinya dengan orang-orang di sekitarnya, karakternya yang selama ini suka mungkin palak-palakin orang gitu ya, atau bahkan cara dia bekerja yang kemudian menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu yang disentuh dalam sebuah pertobatan yang sejati. Makanya kalau pertobatan kita tidak menyentuh dompet kita, tidak menyentuh cara kita bekerja, atau tidak menyentuh cara kita memperlakukan orang lain, orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita buat kecewa, maka itu mungkin hanya sekedar penyesalan sesaat, hanya penyesalan emosional yang karena masih manusia gitu ya, ada beban moral, tapi sebenarnya itu bukan bertobat. Itu bukan bertobat. Lalu apa artinya buat kita yang sedang menjalani masa prapasrah hari ini? Bagi kita yang sudah kebiasaan nih, kalau Bapak Ibu Saudara tahu istilah white lies, bohong putih,
Ada yang tahu bohong putih bukan bawang putih, bohong putih. Tahu? Bohong kecil katanya, oh bohong demi kebaikan lah, nggak apa-apa lah. Bohong dikit lah demi kebaikan lah, gitu ya. Atau kita yang suka bersikap nggak jujur di dalam, mungkin yang masih sekolah, suka nyontek atau lihat-lihat ChatGPT cuman copy paste doang gitu ya, nggak ada hasil dari otak sendiri misalnya. Atau bagi kita yang nggak jujur dalam pekerjaan kita, maka pertobatan mengajak kita untuk berhenti melakukan itu dan mulai untuk bersikap jujur dalam segala hal dalam hidup kita. Berhenti menoleransi kebohongan-kebohongan yang selama ini kita nyaman tuh untuk bohong. Ya oke lah nggak bohong yang lain. Mungkin kita membesar-besarkan diri kita aja. Oh iya saya tuh ini loh temennya Prabowo misalnya. Padahal juga enggak, Prabowo juga tahu kita hidup juga enggak. Oh saya temennya si ini nih, si pejabat ini nih. Kamu harus ini lah sama saya kenal ini. Misalnya siapa lah segala macam gitu ya. Berhenti melakukan itu. Atau bagi kita yang masih suka egois nih, apa-apa pokoknya harus saya duluan, harus saya duluan. Kalau enggak, kan saya kan sakit, kan saya kan inilah, harus inilah, pokoknya harus saya duluan lah gitu ya. Semuanya harus tentang kita. Maka pertobatan di sini berarti kita lihat orang-orang di sekitar kita buka tangan kita untuk berbagi dengan orang lain. Bagi kita yang masih suka hidup dalam kegelapan, saya nggak tahu bentuk kegelapan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk keluar dari kegelapan itu dan menerobosnya dengan cahaya yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya nggak terlalu tegang, mungkin kayaknya, ini loh observasi aku sakitnya, galaknya hari ini gitu ya. Boleh colek di kanan kirinya bilang bertobat yuk, bertobat gitu ya. Boleh? Silakan colek kanan kirinya itu bertobat yuk, gitu ya. Ya gitu, jadi lebih vibe, lebih santai gitu ya, jangan terlalu tegang gitu ya. Bertobat yuk ya. Saling mengingatkan, kan keluarga katanya, gereja Kristen Roh Kudus Bitung misalkan semuanya keluarga saudara, saling ingetin gitu ya. Amin. Selanjutnya di ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, setelah melihat Zakheus berdiri dan menyatakan komitmennya tadi gitu ya, untuk dia berubah, Yesus udah kayak, oh iya bagus ya, good job Zakheus ya, keren kamu, udah bagus gitu. Enggak. Tapi Yesus mengeluarkan sebuah deklarasi rohani yang mengguncang seluruh isi rumah itu. Boleh baca bersama-sama dengan saya mulai dari kata hari ini. 1, 2, 3. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Wow. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan pilihan kata Yesus gitu ya. Ini sangat krusial bukan hanya buat Zakheus dan keluarganya di masa itu enggak, tapi buat kita juga hari ini. Yesus nggak bilang, oh ya udah Zakheus masih dalam proses pertobatan, jadi kita lihat nanti ya dia akan diterima atau enggak, dia akan diselamatkan atau enggak, oke? Atau ya udahlah nanti dia diselamatkan nanti aja pas udah di akhirat kalau dia terus berbuat baik, kan kita nggak tahu dia mau berbuat baik nggak atau dia cuma ngomong aja di depan saya. Yesus nggak ngomong gitu, tapi Yesus bilang apa? Hari ini telah terjadi. Artinya sudah benar, artinya sudah nyata, keselamatan itu sudah sah karena Yesus sendiri yang ngomong. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus begitu yakin sih? Kenapa Yesus begitu yakin dengan apa yang Zakheus katakan? Karena Yesus itu bisa melihat hati, Bapak Ibu. Yesus tidak hanya lihat perkataan kita, tidak hanya lihat perbuatan kita, dia bisa melihat kedalaman hati kita. Dan Yesus bisa melihat bahwa pertobatan Zakheus ini bukan lagi sekedar pertobatan yang di along-along, yang abstrak, yang gak jelas. Pertobatan yang Zakheus lakukan ini adalah pertobatan yang beneran, yang sungguh terjadi. Maka keselamatan pun memanifestasi bagi dia. Maka kalau bicara soal pertobatan sejati, prinsip keempat adalah pertobatan sejati itu bukan sekedar syarat untuk selamat supaya diselamatin, enggak, melainkan bukti nyata bahwa keselamatan itu memang sudah hadir dan memerintah di dalam hidup
kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen, bahkan mungkin kita yang ada di ruangan ini ya, yang menganggap keselamatan yang sering kita dengar di khotbah dan kita baca di Alkitab kita sendiri itu sebagai asuransi yang gak kelihatan ya. Kalau ngomongin asuransi tahu ya, jaminan gitu ya. Jaminan kan biasanya kalau asuransi ada ininya ya, ada suratnya, ada tanda tangannya, ada cap apapun lah itu ya, supaya dia sah banget gitu. Tapi keselamatan mana? Gak kelihatan. Yang mana gitu? Gak kelihatan. Gak ada suratnya, gak ada tanda tangannya, gak ada capnya. Sehingga kita kayak ya udah, ya pokoknya jaminan keselamatan ya adalah kayaknya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi Yesus keselamatan yang Dia anugerahkan bagi kita dan bagi Zakheus di waktu itu adalah hal yang Dia lakukan dan Dia berikan secara cuma-cuma. Sekalipun mungkin kita nggak bisa pegang itu sertifikat asuransinya, enggak. Tapi jaminan itu nyata dan itu terjadi juga pada Zakheus pada masa itu. Makanya rumah Zakheus mengalami perubahan yang luar biasa. Ekonominya berubah dari yang dia menumpuk harta dengan cara yang kotor, ya. Karena tadi ya, ingat ya, dia meraup keuntungan dan kekayaannya dengan cara ambil pajak tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Gitu. Dia ngambil lebih, misalnya disuruh ngambil 50, dia ngambil misalnya 80 gitu ya. Dari yang dia menumpuk hartanya dengan cara yang kotor, kemudian dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang miskin. Berubah dong, ya. Relasinya juga berubah dari sosok yang dikucilkan, dibenci, paling dihindari, yang pengen diludahin sama banyak orang. Kemudian dia menjadi pria yang berdamai dengan sesamanya melalui apa? Ganti rugi yang dia lakukan. Berapa tadi? 4 kali lipat. Dia ganti, dia perbaiki juga relasi dengan cara itu. Ya, pasti kan dia nggak mungkin datang terus cuma kayak nih 4 kali lipat nih dari yang gua udah peras dari lo. Enggak, pasti dia datang, saya minta maaf ya, ini saya kembalikan 4 kali lipat. Pasti gitu dong. Dia perbaiki relasi. Dari hati yang mencintai harta, materi, duniawi, menjadi hati yang mencintai kehadiran Kristus. Dan kemudian arah hidupnya juga jadi berubah nih. Tujuannya bukan lagi untuk dapetin harta banyak-banyak, bukan lagi enggak. Tapi dia memberi kepada sesama. Maka Bapak Ibu Saudara, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan satu pertanyaan reflektif lagi. Jika Yesus berkunjung di rumah kita hari ini, apakah Dia akan mengucapkan kalimat yang sama? Apakah Dia akan mengatakan kepada kita bahwa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini? Di keluarga kita, apakah keselamatan itu terlihat dari cara kita berbicara dengan pasangan dan anak-anak kita? Ataukah rumah kita masih penuh dengan kepahitan yang sulit sekali untuk dipulihkan? Mungkin ada relasi yang dingin gitu di rumah gitu ya. Suami sama istri udah gak ngomongan gitu ya, ngomong cuma kayak kopi, ambil itu, dan ketawa-ketawa nih kenapa ya? Tidur antara anak sekolah, dinginnya kondisi rumah itu, atau sama anak kerjaan PR, jangan main sampai sore-sore, cuma itu doang percakapan di rumah. Nilai berapa? Ranking berapa? Cuma kayak gitu doang. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Saya berharap tidak ada gitu ya. Tapi kalau ada, maka hari ini adalah ajakan bagi kita untuk bertobat, untuk menerima keselamatan yang di dalam rumah kita, dan kita mengimplementasikannya. Bangunlah kehangatan di tengah-tengah keluarga kita atau di pekerjaan kita. Apakah kita sudah melihat keselamatan dalam integritas dan kejujuran yang kita tunjukkan sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah? Ataukah kita masih menjadi Zakheus yang belum bertobat, yang suka main kotor, yang suka main curang, yang suka ambil-ambil orang lain? Apakah kita itu? Saya juga berharap kita tidaklah orang yang seperti itu. Atau dalam aspek keuangan, apakah kita
sebagai orang Kristen yang memang Kristen, atau mereka hanya melihat kita sebagai orang-orang Kristen KTP aja. Ke gereja Kristen tapi kayak gitu kelakuannya, kotornya, menjijikannya kelakuan orang ini. Dan saya berharap kita tidaklah orang-orang yang seperti demikian. Amin. Selanjutnya di ayat yang ke-10, terakhir. Kayaknya terakhir ya, momen bener nggak? Terakhir ya, beneran terakhir. Oh masih ada satu lagi. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya-tanya, kenapa Yesus mau sih repot-repot berhenti di tengah kerumunan yang ramai itu, terus panggil itu orang di atas pohon gitu ya, terus datang ke rumah orang seperti Zakheus? Jawabannya adalah di ayat ini. Boleh kita baca sama-sama dengan lantang? 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar baik bagi kita semua, bukan hanya bagi Zakheus. Yesus di masa itu tidak sedang melakukan perjalanan rohani. Mungkin bahasanya sekarang apa? Study tour gitu ya, lagi study tour ke Yeriko. Enggak. Dia berjalan di kota itu sedang dalam misi penyelamatan. Yesus gak datang untuk mencari orang-orang yang sudah menganggap dirinya suci, dirinya saleh, enggak. Tapi Yesus datang justru bagi orang-orang yang apa? Yang apa? Hilang. Dan Zakheus adalah simbol dari kita semua juga, bukan? Dia hilang dalam kekayaannya, hilang dalam kebencian dan kepahitan masyarakat di sekitar tempat dia tinggal, dan dia hilang dalam kekosongan jiwanya karena dia percuma kaya tapi jiwanya terus haus, nggak tahu apa yang kurang gitu. Dan kita adalah Zakheus di hari ini. Kita memang nggak pungut cukai gitu ya. Saya nggak tahu apa jangan-jangan di sini ada yang kerja di kantor pajak, ya maaf ya, nggak maksud di sini ya. Ya. Tapi secara umum kita kan tidak pungut cukai gitu ya. Kita nggak pungut cukai. Tapi mungkin kita hilang di dalam ambisi kita hilang di dalam kecemasan hidup kita, atau kita hilang di dalam kepalsuan hidup beragama kita. Maka di masa Prapaskah ini kita dibawa untuk kembali melihat salib Kristus. Yesus mencari kita. Katakan, Yesus mencari saya. 1, 2, 3. Yesus mencari saya. Dia nggak menunggu kita untuk berlari ke garis finish dulu. Kita harus beres dulu, kita harus sucinya gitu ya. Enggak. Tapi dia yang datang, dia yang jemput kita di tempat persembunyian kita. Yesus mati bagi kita. Katakan, Yesus mati bagi saya. Salib Kristus yang menjadi kebanggaan, menjadi simbol kebanggaan kita ini bukan hanya sekedar lambang gereja, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah lambang sejarah keselamatan yang Allah kerjakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Dia membayar hidup kita dengan darah yang mahal supaya kita yang hilang pulang. Yesus memanggil kita. Yesus bukan hanya memanggil Zakheus turun, tapi Yesus juga panggil nama kita masing-masing. Kita bilang Yesus memanggil, ganti kita ya dengan nama masing-masing ya. Yesus memanggil Pesti gitu ya. Yesus memanggil Devi. Yesus memanggil Aki misalnya gitu ya. Kita sebut sama-sama dengan lantang. 1, 2, 3. Yesus memanggil Pesti. Dia memanggil kita. Dia memanggil nama kita hari ini menuntut satu respons, yaitu bertobat. Lalu apa artinya pertobatan sejati bagi kita jemaat Gereja Kristen Kaum Kudus Hospaya Bitung ini di minggu Prapaskah yang sangat istimewa bagi kita? Maka pertobatan itu sekali lagi bukan hanya sekedar konsep di awan-awan, tapi harus mendarat tepat sasaran. Mari kita periksa hati kita. Kita periksa seluruh aspek kehidupan kita. Di mana sih titik-titik kita yang masih blind spot, yang masih tersembunyi, yang masih kita sembunyikan di hadapan orang-orang di sekitar kita, yang kalau bahkan untuk dibicarakan pun kita ogah gitu. Karena kita takut, kita tahu. Kita koreksi hati kita bawa dosa pribadi kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat, kita benar.
respons dalam diri kita, yaitu apa? Bertobat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, mungkin firman Tuhan hari ini pedas, pahit, tajam, menyakitkan bagi hati kami karena menyentuh hal-hal yang sensitif dalam kehidupan kami. Tapi justru kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan masih menegur kami. Kami bersyukur kalau Roh Kudus masih menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang perlu pertobatan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mencari kami, Engkau memanggil kami, dan Engkau menuntut kami untuk kami bertobat secara penuh di hadapan-Mu. Engkau tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang tidak mudah ini. Karena kami percaya Engkau senantiasa berada di pihak kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami, menuntun langkah kami, supaya kami jalan di jalan yang lurus, yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita
di minggu Prapaskah kedua ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh diingatkan akan seruan pertobatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengirimkan seorang hamba Tuhan, Rasul Kristi Daud, untuk menyampaikan seruan pertobatan ini kepada kami di Gereja Kristen Kampus Dos Pelayanan itu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, dan Engkau terus mengingatkan kami agar supaya Tuhan kami boleh tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, walaupun terkadang itu sangat sulit untuk kami lakukan. Tetapi biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai selalu di dalam kehidupan kami. Ingatkan terus kami Tuhan bahwa Engkau telah mati di kayu salib, semuanya karena cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara, agar supaya kami tetap hidup satu di dalam Kristus. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Bapa di surga, biar kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberinya. Engkau memberkati setiap persembahan ini agar supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk yang berhari ulang tahun adik Kayla Priscilia pada hari ini. Biar kiranya Tuhan menolong adik ini agar supaya dia lebih bertumbuh di dalam kebenaran firman. Dia boleh terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga pada tanggal 26 yang lalu, hari ulang tahun dari saudara Nancy Lumento, biar kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan karir yang ada. Tuhan berkati setiap apa yang dia pikirkan dan dia mimpikan, dia Tuhan buat itu semuanya berhasil. Bapa di surga, dari tempat ini juga kami teringat jemaat kami yang sakit, Ibu Maitri yang sekarang sedang berada di rumah sakit Budi Mulia. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kehidupannya, biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bisa membuat dia menjadi kuat dan sehat. Kami juga Tuhan, pada saat ini kami juga sama-sama mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biar Engkau memberkati bangsa kami ini. Berikan bangsa kami ini Tuhan sebagai satu bangsa yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami Tuhan mau berdoa untuk Bapak Presiden dan juga wakil yang sudah Engkau pilih mereka untuk membawa bangsa kami. Tuhan, Engkau berkati dia, biar kiranya Tuhan memberikan dia hikmat dan bijaksana, sehingga dia boleh benar-benar melakukan tugas panggilannya itu, tugas kenegaraannya itu dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk setiap aparat yang paling bawah pun Engkau berkati mereka. Kiranya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Dijauhkan kami dari perselisihan-perselisihan yang ada. Satukan kami dalam satu kasih Kristus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk para jemaat kami yang mungkin ketika mereka duduk, mereka di dalam pergumulan, entah pergumulan sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, bahkan pergumulan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau tahu, Engkau berkati bangku demi bangku bagi mereka, memberikan mereka satu sukacita, berikan mereka satu kepuasan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Mari bersama saat ini kita akan mendengarkan Warta Jemaat
Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung. Kami bersyukur serta berterima kasih semua badan pengurus dan hamba Tuhan kepada Lause Festi Dohude untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Informasi kegiatan gereja pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 jam 19.30 WITA akan dilaksanakan persekutuan doa malam, dan persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 6:30 pagi, dan link Zoom akan dibagikan lewat grup WhatsApp gereja. Kami mengundang kepada semua anak-anak pemuda dan remaja agar supaya dapat hadir dalam kebaktian pemuda remaja pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 jam 5 sore, dan untuk tanggal 8 Maret 2026 jam 10 WITA akan diadakan kebaktian umum dan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Tono Mei. Bagi anak-anak Minggu Ceria, pada tanggal 8 Maret dapat beribadah gabung dengan kebaktian umum dan perjamuan kudus di lantai 1 gereja. Informasi persembahan, Bapak Ibu Saudara jemaat dapat memberikan persembahan juga lewat transfer bank atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung dengan nomor rekening BRI yang tertera di layar. Persembahan, kantong persembahan dijalankan 2 kantong, dan untuk kantong merah untuk kas gereja, sedangkan kantong biru untuk pembangunan gereja. Bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan gereja, untuk pembangunan gedung gereja dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar atas nama Gereja Kalam Kudus Manado. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ambil bagian dalam pelayanan persembahan kasih setiap hari Minggu, dapat menghubungi Ibu Lili Katian Dago. Untuk jam kantor hamba Tuhan dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan 12 WITA. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan hamba Tuhan dapat datang di gereja pada hari dan jam tersebut. Demikian warta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung hari ini, hari pertama di Minggu tanggal 1 Maret 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta yang bisa kita perhatikan bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal berseluruh. Untuk memenuhi panggilan pertobatan yang sejati yang Allah